Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konselor, perkenalkan saya Abdul Rosyid Ambullah dari UIN Saizu Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan sebuah media mengenai bimbingan dan konseling. Nah, media ini dapat digunakan sebagai layanan individual, layanan kelompok, dan juga bimbingan klasikal. Media ini berbentuk kompas arah hidup siswa, yang mana di dalamnya terdapat 4 komponen utama, yaitu 4 arah mata angin. Yang pertama ada utara, ada selatan, ada timur, dan juga barat. Nah, masing-masing arah mata angin ini memiliki makna yang berbeda. Yang utara nanti teman-teman bisa mengisinya dengan finalis, yaitu tujuan hidup ataupun cita-cita. Kemudian di arah selatan teman-teman bisa mengisinya dengan hambatan maupun perasaan inferioritas. Nah, di arah timur teman-teman bisa mengisinya dengan social interest, yaitu dukungan sistem. Dan yang terakhir di arah barat, nanti teman-teman dapat mengisinya dengan langkah nyata yang realistis dan bertahap yang akan membantu teman-teman mencapai tujuan hidup teman-teman tersebut. Nah, bagaimana cara penggunaan media Kompas ini? Maka mari kita simak video berikut. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan berperan sebagai konselor dan teman saya Erwin Saputra ini akan berperan sebagai konseli atau siswa. Nah, jadi teman-teman, konteksnya konseli ini siswa SMA kelas 11 yang merasa bingung dengan masa depan dan kurang percaya diri. Tahap pertama yaitu pembukaan dan raport. Konselor, terima kasih sudah datang. Di ruangan ini kamu bebas bercerita. Tidak ada yang dinilai benar ataupun salah. Hari ini kita akan menggunakan media sederhana berbentuk kompas untuk membantu melihat arah hidupmu. Apakah kamu bersedia? Iya Pak, saya ingin mencoba. Selanjutnya tahap kedua yaitu orientasi media. Konselor, kompas ini punya 4 arah. Utara adalah tujuan hidup, selatan hambatan, timur dukungan, dan barat adalah langkah nyata. Kita isi bersama pelan-pelan sesuai ceritamu. Baik Pak. Tahap 3, eksplorasi tujuan hidup. Arah utara, konselor. Kalau melihat ke depan, menjadi pribadi seperti apa yang ingin kamu capai, konseli? Saya ingin jadi orang yang percaya diri dan bisa membanggakan orang tua. Konselor. Nah, itu tujuan yang baik. Silahkan tuliskan dan tempelkan di arah utara. Konseli menulis dan menempelkan sticky note. Konselor, encouragement. Keinginanmu menunjukkan bahwa kamu peduli dan punya tujuan yang jelas. Tahap 4, eksplorasi hambatan. Konselor, sekarang kita lihat bagian selatan. Apa yang sering membuatmu merasa sulit mencapai tujuan itu, konseli? Saya sering merasa minder, takut salah, dan takut dibandingkan dengan teman. Konselor, ya, perasaan itu manusiawi. Tuliskan di sini ya. Konseli menulis hambatan yang berwarna merah di arah selatan. Konselor, menurut Adler, rasa kurang diri bukan kelemahan, tapi tanda bahwa kita ingin berkembang. Tahap selanjutnya, eksplorasi dukungan sosial, yaitu arah timur. Konselor, dalam kondisi seperti itu, siapa atau apa yang biasanya membantumu bertahan? Konseli. Orang tua saya dan satu teman dekat. Konselor, itu berarti kamu tidak sendirian. Dukungan ini penting dalam perjalananmu. Konseli menempelkan di arah timur yang berwarna hijau. Tahap 6, perumusan tindakan nyata. Konselor, sekarang kita ke arah barat. Langkah kecil apa yang realistis bisa kamu lakukan minggu ini? Konseli. Mungkin mulai berani bertanya di kelas meski cuma sekali. Konselor, itu langkah kecil yang besar. Artinya, silahkan tulis.
Jadi konseli menempelkan warna biru. Kemudian tahap terakhir, refleksi terpadu. Konselor, coba lihat kompas ini secara utuh. Menurutmu bagian mana yang paling kuat dan mana yang perlu diperkuat? Konseli. Saya punya tujuan, tapi masih takut, tapi saya juga sadar saya punya dukungan. Konselor, kesadaran itu tanda kamu sedang bertumbuh. Tahap 8, peneguhan dan penutupan. Konselor, kamu adalah pribadi yang berharga dan mampu menentukan arah hidupmu. Kita akan lihat perkembangan langkahmu di pertemuan berikutnya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Lebih ringan, Pak. Saya jadi punya gambaran. Itu awal yang baik. Terima kasih sudah berani jujur hari ini. Nah, itu tadi adalah contoh pengaplikasiannya. Kita yakin bahwa setiap orang sedang berjalan menuju masa depannya. Namun, tidak semua orang tahu kemana arah langkahnya. Di masa sekolah, banyak siswa yang merasakan kebingungan dalam menentukan tujuan, kemudian ragu pada kemampuan diri, dan sulit menghadapi berbagai hambatan. Padahal, setiap siswa memiliki potensi dan makna dalam hidupnya. Melalui layanan bimbingan dan konseling, kami menghadirkan kompas tujuan hidup siswa yang membantu siswa menemukan arah hidupnya sendiri. Media ini mengajak siswa mengenali tujuan hidupnya, memahami hambatan yang sedang dihadapi, dan menyadari dukungan dari lingkungan sekitar, kemudian menyusun langkah nyata menuju masa depan. Nah, sebelum teman-teman semua terlambat, marilah kita mari datang ke layanan konseling untuk melakukan pemetaan arah selanjutnya kita akan kemana. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.